Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Kiranya saudara selalu mengalami berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, terlepas dari situasi apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Sahabatku, sebelum mulai masuk dalam satu teduh, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami karena Engkau adalah gembala yang mengasihi kami. Dan sebagai domba-domba-Mu, kami mau mendengarkan suara-Mu dan mentaati perintah-Mu. Berbicaralah ya Bapa melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan, dan penuhilah pikiran hati kami dengan hadirat-Mu yang kudus, dan buatlah kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang diberkati oleh Allah, pada mulanya manusia diciptakan Allah dalam keadaan yang sempurna, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, hati manusia menjadi terpengaruh oleh dosa. Firman Tuhan berkata tentang hati yang berdosa seperti ini. Hal yang pertama, hati bisa membuat rencana-rencana jahat. Di dalam Amsal 6 ayat 18 dikatakan demikian. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Manusia melakukan berbagai tindakan kejahatan, tetapi semua tindakan kejahatan itu dimulai dari dalam hati. Dari dalam hati timbul berbagai prasangka terhadap orang lain yang pada akhirnya akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap orang itu. Dari dalam hati timbul berbagai keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki, sehingga hal itu membuat orang melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Keinginan di dalam hati manusia bisa mengarahkan arah kehidupan manusia itu. Keinginan yang baik mengarahkan ke tempat yang baik, sementara keinginan yang jahat mengarahkan ke tempat yang jahat. Hal yang kedua, hati bisa menipu orang. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia begitu licik sehingga bukan hanya bisa menipu orang lain, tetapi juga menipu dirinya sendiri. Raja Daud melakukan dosa yang sangat mengerikan di dalam hidupnya, yaitu perzinahan dan pembunuhan. Akan tetapi ia tidak menyadari tindakannya itu sampai Nabi Nathan datang kepadanya dan memperingatkannya. Hati manusia begitu licik sehingga seseorang bisa saja melakukan dosa yang sangat mengerikan, tetapi ia tidak menyadarinya, atau hatinya berkata bahwa hal itu tidak apa-apa asalkan tidak melukai orang lain. Hal yang ketiga, hati bisa dikeraskan. Ibrani 3 ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Hati yang dikeraskan adalah hati yang seperti dikelilingi oleh tembok. Semakin tebal lapisan tembok itu, maka hati itu akan semakin sulit melihat kebenaran. Tuhan mengadakan 10 tulah di tanah Mesir agar Firaun melepaskan bangsa Israel pergi. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya dan bahkan mengejar bangsa Israel. Hati Firaun yang dikeraskan akhirnya membawa kematian baginya dan para prajurit Mesir yang menyertainya. Hal yang keempat, yaitu hati bisa menjauh dari Tuhan. Matius 15 ayat 8,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tubuh manusia akan hancur setelah kematiannya, akan tetapi jiwa dan roh manusia akan kembali kepada Tuhan. Tuhan lebih mempedulikan apa yang ada di dalam hati manusia dibandingkan apa yang dilakukannya, karena apa yang ada di dalam hati manusia akan menentukan tempat di mana manusia itu akan menghabiskan kekekalan. Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan yang satu diterima, sementara persembahan yang lain ditolak. Dan semua itu adalah masalah hati, karena firman Tuhan berkata demikian dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, obat satu-satunya untuk hati yang telah rusak karena dipengaruhi dosa adalah sebuah hati yang baru yang akan diterima pada saat seseorang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan mengenai pentingnya memiliki hati yang baru sebagai obat untuk hati yang lama. Hanya hati yang baru yang bisa ditempati oleh Roh Kudus sehingga memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang baru dan memiliki karakter yang murni seperti Kristus. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini hati kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, dan hidup kita juga diubahkan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan hati yang baru bagi kami, menggantikan hati yang lama yang sudah dipengaruhi oleh dosa. Terima kasih buat kehidupan baru yang Engkau berikan kepada kami, yaitu kehidupan yang berkelimpahan dengan berkat-berkat penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang penuh kasih dan anugerah. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami dengarkan hari ini, sehingga bertumbuh di dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan, sebab kami percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.